lurus gitu. Sambil hujan angin gitu. Wis lali wis akhirnya sampai. Begitu biasanya lihat Miss, duh iya, aku gak absen di pada anu hotel simulasi gitu. Jadi sini sudah 42 Mas, kita hanya aja ya, kita Iya, Pak. mulai. Ada nggak ada Mas Sambil Alfian sama Sian? sambil saya izin merekam, Pak ya, biar nanti bisa saya share juga ke Boleh, teman-teman. boleh. Baik, saya share screen dulu. Ya, udah ini ya, kelihatannya. Ya, Pak, kelihatan, Pak. Baik, Mas Alfian dan teman-teman yang belum hadir, oke lah. Masih saya Kita hubungi ke juga, Pak. random ya. Oke, sambil jalan, monggo. Kita ke variabel random, pembangkitan atau random variable jenis rating, atau ada bahasa Indonesia yang menamakan random variabel gitu, variable. Jadi kita namakan aja random variable jenis rating atau pembangkitan bila random. Kalau kemarin itu kita ke random number, saya yakin sudah sering digunakan dalam 14 atau 14. Sekarang kita ke random variable. Baik, nah kita coba lihat materinya. Jadi kita bagi menjadi dua, itu yang disebut sama continue. Bagikan random yang disebut sama continue, kita mulai dengan disebut dulu. Nah, katakan dalam definisi bahwa variabel random itu ada satu variabel yang punya distribusi tertentu, ya, yang dikasih Pak Bos kemarin, distribusi tertentu yang mengambil variabel random dari beberapa distribusi yang berbeda, fungsinya terlebih dahulu melalui distribusi GDF. Jadi distribusinya itu berbasis GDF atau cumulative density function. Jadi sudah kelihatan statistiknya ya. Di C ini maksudnya adalah kumulatif. Kumulatif density function dari fungsi kepadatan kumulatif, akumulasi dari satu variabel random. Nanti ini terbayang kalau dilihat dari secara statistik ya. Nah, pengambilan variabel random melalui GDF ini itu dinamakan inverse transformation method, metode transformasi balik. Nah, kaitannya kok iso transformasi balik ya sama GDF-nya apa, nanti mungkin terbayang di pembahasan lebih teknis pada grafiknya dari pengambilan variabel random berdasarkan GDF, cumulative density function. Metode ini menggunakan variabel random dari metode berbasis GDF tadi, membangkitkan random dari data distribusi yang aktual. Jadi data nyata dari data distribusi nyata melalui berbagai teori distribusi probabilitas. Nah, akhirnya kita pakai distribusi yang probabilitas ini statistically method ya, secara statistik. Baik GDF tadi, hakikatnya adalah kita menggunakan GDF untuk mencari atau menghitung variabel random, itu akhirnya berdistribusi probabilitas gitu. Nah, untuk fungsi distribusi diskrit, kita bahas diskrit dulu ya. Itu dinyatakan dengan fx kecil gitu ya. Prosedur membangkitkan variabel random dari fx ada di bawah. Nah, sekarang kita coba cek ada fungsi distribusi diskrit fx, kemudian bagaimana membangkitkan variabel randomnya dari fx. Nah, ini prosedur membangkitkan variabel random dari fungsi distribusi fx. Membangkitkan variabel random. Yang pertama,
fungsi distribusi diplot dulu. Kemudian setelah diplot dicari CDF-nya. Nah, kalau nulis fungsinya itu seperti ini ya, fungsi kecil ya. Nulis fungsi distribusinya itu adalah f kecil. Begitu CDF ditulisnya itu adalah yang akan f besar ya, dari variabel random x. Jadi diplot fungsi distribusinya dulu. Setelah fungsi distribusi diplot, kemudian carilah CDF-nya. CDF simbol notasinya adalah f besar dari variabel random x ya. Jadi x ini sama x ini sama ya. Ya. Ya Pak. Dan setelah itu, setelah itu dari cumulative density function ya, generate bilangan random dari suatu bilangan random tertentu, inisial saja dan R dari pseudo random number generated ya. Ini bisa misalnya menggunakan nomor ini, menggunakan arithmetic pseudo random number generator, atau menggunakan multiplikatif perkalian saja pseudo random number generator. Setelah dihitung ya, mengenerate bilangan random tentunya untuk dari I1 0 sampai 1 untuk beberapa I ya, maka kita dapatkan kumpulan array dari random number. Tempatkan bilangan. Yang ketiga, tempatkan bilangan random tersebut pada sumbu fx. Bayangkan dulu ya. Jadi fx kecil tadi fungsi distribusi ya, fungsi distribusi. Jadi bilangan random yang kita telah generate ri tadi tempatkan pada sumbu fx ya, dan memotong fungsi discrete melalui garis horizontal. Jadi setelah ditempatkan pada sumbu tegak fx, kemudian direaksikan secara horizontal hingga memotong ya fungsi discrete tadi melalui garis reaksi horizontal tadi. Nah, garis horizontal dari sumbu fx, nah sekarang begitu f besar berarti membahas dengan CDF-nya. Garis horizontal dari sumbu fx dapat memotong fungsi fx. Garis horizontal dari sumbu fx dapat memotong fungsi fx. Coba nanti lebih jelas di grafik saja. Nah, kemudian setelah ada hasil potong dari fungsi sumbu tegak yaitu f tadi kita tarik horizontal sejajar dengan sumbu horizontal x, kita potong ada atau memotong satu nilai dari nilai yang ada pada fx itu, maka turunkan ke bawah. Mari turunkan dari garis potong turunkan ke bawah sampai akhirnya memotong sumbu x. Diperolehlah nilai x itu tadi, dimana x kita namakan akhirnya sebagai variabel random dari fx. Begitu. Oke, coba kita cek ke contoh grafiknya. Ya. Nah, kita contohkan ini. Suatu variabel random dinyatakan dengan fungsi fx berikut. Ini fungsi distribusinya fx f kecil x kecil, yaitu sama dengan p probabilitas x besar sama dengan x besar ini adalah demand atau permintaan ini, yaitu di 0, 10, 20, 30, 40 misalkan ya. Maka pada saat x variabel bebas demand variabel ini, variabel permintaan ini 0, 10, 20, 30, 40, nilai fx nilainya 8, 4, 16, 1,5, 16, 16.
Ini kalau itu jumlah summa mesti harus sama dengan 1. Nilai B probability-nya. Nah, sekarang kalau saya tarik angka bantu ya, semuanya dinyatakan dalam 16, berarti ini tetap seper 16. Apakah kita cek ini sudah 1 ya, seper 16. Ini kalikan 8 berarti ya, 8, 16. Ini kalikan 4, 4, 16, kalikan 2, 2, 4. Kalau kita cek pembilang atau yang atas, 2 jumlahnya 2 tambah 4, 6, 14, 15, 16 sudah ya. Jadi sigma ini kalau saya jumlah ya, sudah kita identifikasi jumlah dari semua probabilitas ini sudah sama dengan 1. Baik, nah ini checking saja nih, ini cek ya. Nah kemudian distribusi ini ya, adalah fungsi distribusinya seperti ini, dimana penyebutnya disamakan untuk ngecek 1 sekalian kita cek apakah 1, ternyata sudah 1, jadi distribusi ini sudah benar ya, nilai probabilitas masing-masing di X nya 0, 10 sampai dengan 40. Baik, saya lanjut. Suatu variabel random dinyatakan dengan fx berikut ya, variabel random ya. Nah, kita cek ilustrasi dari pembangkitan bilang randomnya. Nah ini ya, sebentar, 0, 10, 20, 30, 40, 0, 10, 20, 30, 40, ini sebagai X nya ya, seperti yang di sini tadi, X nya ya, dimin, permintaan. Kemudian oke, saya cek ya, sini ya, X. Kemudian ini tadi adalah nilai fungsi distribusinya tadi ya, itu tadi ya, saya catat terus per 8. Oh ya, ini kalau saya anu lagi ya, biar sama, sambil penyebutnya biar kita ya, untuk compare ya satu sama lain. Ini berarti ini kita ya. Ini yang 2 berarti 11 ya. 14, 16. Oke. Nah, distribusinya seperti ini ya. Yang sudah 8 tadi X-nya sampai 10 ya. Nah, 0 ya, X-nya 0. Sorry ya, untuk X-nya 0 dari 8 ya. Ada sampai ketemu X-nya yang baru yaitu 10. Nah, dari sini ya. Sampai ketemu X yang baru yaitu 20. Nah, nilainya di sini. Sampai ketemu set X yang baru lagi yaitu 30. Nilainya di sini. Ya. Nah, tadi ya di tabel tadi. Karena yang 40 nilainya di sini. Di angka 16 per 16. Ini CDF-nya ya. Kumulatifnya, ingat ya. Ini untuk kumulatifnya. Oke. Berarti jumlahan dari masing-masing tadi. Tadi kan kita telah menjadikan per 16. Kalau kita sudah total tadi 16 per 16 1. Ini sudah 1 totalnya. Sampai dengan di sini ya. Ini 9.
Nah, sama dengan 1, 16. Ini sini di angka, atau di sini. Oke. Jadi kalau tidak dilanjutkan lagi karena sudah 1, dia probabilitas. Jadi F ini besar sebagai CDF dipandang sebagai probability, ya, sebagai probability. Maka segitu probability atau PX, ya, maka PX itu nilainya adalah maksimal 1 dan minimalnya adalah 0. Baik, dari situ. Nah, kemudian kalau kita terapkan algoritmanya tadi untuk mengenerate variabel random, maka tempatkan nilai nilai acak yang kita nyatakan pada fungsi f-nya, kemudian tempatkan di sini nilai yang fungsi f-nya tadi, ya, tentunya dari 0 sampai 1. Kemudian misalkan saya tempatkan di sini, kemudian kita cari proyeksinya ke salah satu ilustrasi dari CDF tadi. Nah, motongnya di sini, ya. Nah, setelah motong, kita turunkan ke bawah. Nah, di X sama dengan 20. Nah, variabel randomnya tadi adalah di X sama dengan 20. Sini. Ya, X karena XR, ya, atau saya misalkan R besar 1, variabel random yang kita bangkitkan dari suatu nilai fungsi dari distribusi. Ini distribusi dari F, ya, atau dari nilai fungsi CDF-nya, kumulatif densitasnya F1, R1-nya, ya. Nah, baru kemudian kita olah berikutnya, nyatakan bahwa variabel randomnya antara 0 sampai 1, gitu, ya. Oke, itu dulu. Kita cek ke bawah. Saya clear drawing ini, ya. Nah, ini kalau kita tabelkan antara X variabel bebasnya tadi 0, 10 sampai dengan 40, atau demand, permintaan kalau mungkin dalam ini, ya, perekonomian, ya, dalam marketing atau distribusi, pemasaran, ya, ada X-nya sebagai demand atau permintaan, atau cara menggunakan variabel bebas dari sini. Dan ini tadi fungsi distribusinya, ya, sama dengan probability. Nah, begitu probability, maka ini 0, ya, begitu sama dengan Px sama dengan X itu begitu sama dengan 1, ya. Sehingga total yang didapatkan di sini mesti harus sama dengan 1. Itu yang sudah kita buktikan tadi. Kalau dibagi 16 semua, tadi dapat 16 ke 16 atau sama 1. Nah, fx ini adalah CDF-nya. F besar misalnya, kalau F besar perlambang atau notasinya dari kumulatif di situ fungsinya. Nah, pertama pasti inisial value, yaitu di X-nya 0, itu pasti nilai awal atau nilai asal, ya. Kemudian untuk di X-nya 10, sudah akumulasi atau kumulatifnya ada, yaitu ini ditambah dengan ini tadi, ya, 8 tambah 4, kalau ini saya kali, ya, 8, jadi 2/8, berarti 28 tambah 38, 38 dapatkan dari
ini, nah, ini ya. Ya. Nah, kemudian untuk yang di X-nya adalah 20 pun begitu, yaitu gabungan antara yang ada di ini untuk di 20, yaitu ini tambah dengan ini langsung teman. Ya. Nah, yang tadi bisa dari sini ya, sampai sini. Oke, kemudian yang di sini untuk X-nya 20, 30, nah di sini tambah yang dari sini. Ya. Dengan cara sama, berarti untuk yang X-nya 40 dari sini dan dari sini. Ya. Oke, sehingga totalnya di situ adalah sama dengan bisa dikatakan bahwa fx secara diskrit ya, ini tadi kan diskrit ya, x sama dengan sigma ya dari p x besar sama dengan kecil untuk sini p-nya berjalan dari 1 sampai n misalnya. Jadi ini pi ya, begitu ya, kita punya P1, P2, P3 begitu ya, ya nanti akan sama dengan 1. Jadi kalau saya teruskan, kita punya P1 ya, terus P2 ya, P2 P2 ya, ya terus sampai para n itu sampai dengan n xn ya, kalau di total masih sama dengan 1. Oke ya. Akumulasinya yang namanya CDF. Jadi CDF selalu disimbolkan dengan F besar ya. Kalau F kecil adalah Fungsi. distribusi, fungsi distribusi. Oh, Oke. Lanjut. Ini sekalian penyamaan persepsi dimanapun nanti, baik itu di mata kuliah manapun, termasuk konsep tentang objek apapun, di mekanika, di electrical dan sebagainya, sama konteksnya statistical method, metode statistik seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita coba dicongak tadi, dibayangkan gambar ilustrasi CDF-nya tadi, yang grafik tadi, X sumbu datar, Y-nya sumbu yang F besar X atau nilai fungsi CDF-nya. Sekarang kita coba bangkitkan ya, 1-2 contoh teknis dibacakan. Pada saat membangkitkan nilai random dari komputer, jangan kita bangkitkan dari komputer kita, bila salah satu nilai random, nah ini peranan nilai random tidak ketinggalan juga. Salah satu dari nilai random adalah R1 yaitu 8/16, maka titik potong dapat diperoleh di X sampai dengan 20. Oke, kita simpan aja dulu 8/16 ya. Kita cek nanti apakah di X sampai dengan 20 di gambar 1 tadi. Saya cek di bawahnya dulu dengan cara yang sama ya, cara yang sama dengan poin 1 ini juga bisa mengajarkan bilang random R2 sampai dengan 0,3750 ya. Dan cara sama, maka titik potong yang didapat diperoleh di X sampai 10.
Untuk R2 sama dengan 0,3750 kita dapatkan di X sama dengan 10. Kalau di sini dapat terus menerus menggunakan step random yang diambil dari komputer. Artinya kita mengenerate bebas secara random. Ya, berarti nanti kalau kita random bagi 0 sampai dengan misalnya dengan R I sampai dengan 1 ya. Maka begitu ini sudah bebas kita ambil, kita generate dari komputer kita, maka kemudian kita proyeksikan ya barangkali ya, proyeksikan ke dari simbol horizontal fx besar ke titik potong sejak yang kita proyeksikan saya jajar dengan simbol x tadi ya. Nah ada titik potong turun ke bawah, x-nya itulah yang ketemu di titik potong tadi sebagai variabel randomnya. Oke, coba kita cek. Saya memiliki R1 sama 816 ya. Pak saya catat terus. Saya cek aja di 816 desimalnya itu berapa nanti kita cek, kemudian saya dengan R2 sama dengan 0,375 ya. Ini 816 tadi ke X 20, kemudian 0,375 X 10. Kita cek secara ilustrasi, visualisasi itu di matrix ya, di grafiknya di atas. Nah ini jadi kita punya untuk yang random yang satu yang kita bangkitkan, saya bukan desimalkan, tapi saya buat pecahan, kita paksa ke 8/16 ya, 8/16. Nah 8/16 itu kan setengahnya dari ini sampai ini ya, setengahnya setengahnya di sini ya, setengahnya di sini. Ini adalah 8/16 ya. Kalau kita kalkulator bisa ya. Kalau saya desimalkan 8/16 itu 0,5 ya, ternyata kita ketemukan random numbernya 0,5 0 misalkan 4 angka di belakang koma ya, lihat ya, adalah R1. Oke, nah kemudian kita tarik garis algoritmanya tadi udah gitu ya, reaksi yang sejajar dengan simbol X yang memotong di mana? Memotong di sini, itu di garis ini ya. Nah, kita proyeksikan ke bawah, nah yaitu di sini untuk X-nya. Nah, untuk RI-nya sama dengan 9 ya, kita dapatkan ya X-nya itu adalah 20 ya. Dengan cara yang sama tadi 0,375 ya, 0,375 ya. Saya cek dulu di situ di grafik ada nilai bantu 38 itu berapa ya,
desimalnya 0,375, ternyata pas 0,375 ya, adalah 0,375 ya. Ini sinkronisasi dengan dua ya, dengan cara yang sama ya. Itu kita ini kita reaksikan ya, memotong di nilai berapa dia untuk CDF-nya ya. Jadi CDF-nya yang diskrit ini ya, putus-putus ini ya, akhirnya ini satu ya. Dari sini 16 kalau satu ya. Oke. Oh, ternyata motong di sini adalah untuk yang di bawah X-nya, yaitu di ini registrasi grafiknya. Wah, ya, ternyata di X-nya adalah ya, X-nya sama dengan 10, X-nya sama dengan 10 untuk 0,3 jadi. Berarti variabel random yang kita dapatkan itu adalah masing-masing X sama dengan 20 dan X sama dengan 10 ya. Ya. Oke. Nah, itulah ilustrasi yang mendapatkan masing-masing nilai X ya dari generate bilangan random yang ada di kita reaksikan ke CDF F nya, nilai CDF yaitu F ya. Baik, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini yang butuhkan ini tadi ya. Oke. Nah, kita baca statement dulu. Bilangan random yang dihasilkan dari komputer disusun dalam suatu tabel simulasi terhadap tabel distribusi diskrit, tabel 2 yang di atas. Berikutnya, hasil dari 5 bilangan random yang dibangkitkan, angka terbaik adalah 20. Nah, ya, ada pembangkitan bilangan random untuk mencari random variate atau random variable tadi ya, dibangkitkan random. Istilah angka terbaik adalah 20. Angka terbaik adalah 20. Nah, X-nya sama 20. Kayak apa sih maksudnya? Kok ada istilah angka terbaik gitu ya. Oke, kita cek ke bawah. Ya. Oke. Kita lihat per kolom ya. Informasi atau data apa saja per kolom. Ini menurut bilangan random. Jadi saya generate lempar random ke satu, kedua, dengan komputer ya, kita nyatakan ketiga, keempat, sampai kelima. Kelima adalah 0,9520. Kemudian dimennya saya urutkan X-nya ya, itu dari 0, 10, 20, 30, 40. Kolom berikutnya yang ketiga, CDF-nya kita cari di kumulatif density function-nya mulai dari 0,125, kemudian 0,375 dan seterusnya. Akumulasi hingga yang terakhir adalah 0,999 ya, atau sampai 1. Kemudian ada interval untuk memudahkan kita menghitung di posisi mana nanti untuk bilangan dari variabel random yang kita bangkitkan. Tak number lah namanya ya, 0,000 sampai 0,125. Kemudian ini selebihnya dari 0,125, 0,126 ya, 0,750. Kemudian sini 0,7
6 itu 0,760 ya, sampai dengan 0,8750, kemudian 0,8760 sampai dengan 0,9375, 0,9378 sampai 0,999. Nah, kita cek dari hasil ini, kita proyeksikan ke bawah. Ingat dari ilustrasi pada grafik tadi, dia posisi di mana di X nya ya, kita dapatkan untuk 0,1250 atau 0,750 kita dapatkan 20. Kemudian hasil konversi dari hasil proyeksi dari 0,87 ke variabel random X dapatkan 20. Nah, yang cara yang sama 0,999 dapatkan 40 gitu ya. Dapatkan 40. Baik, tabel ini sangat membantu kita dalam rangka menghitung variabel random yang kita hitung di posisi mana. Baik, lanjut. Tentang ya, ini berikutnya adalah continue. Sebelumnya kita sini lagi yang dimaksud dengan hasil dari kelima bilangan random yang dibangkitkan akan menghasilkan hasil variabel random yang terbaik, yaitu adalah 20. Itu didimin X sama 20 ya. Itu maksudnya adalah dimannya di X sama 20 ya, hasil pembangkitan bilangan randomnya adalah di 20 ya. Maksudnya hasil yang terbaik adalah permintaan atau ini requestnya, request yang input yang diketahui ada 20, kemudian ternyata hasil estimasinya juga hasil random juga 20. Ini dikatakan hasil random yang terbaik, artinya tidak ada error dari input dengan proses random yang dihasilkan, yaitu 20 gitu. Baik, itu tadi saya diskrit. Sekarang saya continue ya. Saya ulangi lagi, saya menggunakan C, DF kumulatif density function dari fungsi F kecilnya, F kecil sembarang F itu yang dikumulasikan kumulatif density function, fungsi kepadatan kumulatif yang nilainya 0 sampai 1. Nah, dengan cara diskrit tadi bisa diilustrasikan menghitung random variate atau random variable generating menggunakan CDF. Nah, bagaimana dengan continue ya? Kita cek untuk menyatakan variabel random yang continue, variabel random yang continue. Sebagai contoh, bangkitkan variabel random di fungsi continue melalui fungsi berikut. Oke, ya, kita akan suruh membangkitkan variabel random di fungsi continue melalui fungsi. Nah, karena continue, fungsinya tidak dinyatakan dengan f x yang inisialnya atau persamaan fungsinya adalah continue, seperti ini ya. Ini kalau gambar ya, continue seperti ya, yang kebaca lurus x ya adalah f dari x ya, 2x ya. Kalau sambil satu saya nol situ ya, terusnya ya, kx nya sambil satu kali 2 kalau 2 ini ya, apa namanya yang di f nya 2x tadi. Nah, gitu.
Kemudian kalau 2, X-nya 24. Nah, kurang lebih di situ ya. 4, 4, ya. Nah, kalau 0, sesi 0, ya. 0 kali 2 adalah 0 di sini ya. Ya, 3 aja sudah bisa kita pakai sebagai 3 titik di situ adalah linear RAM. Nah, ini adalah RAM linear. Ya, RAM menanjak ya. Yang bersifat linear, jadi tanjakan yang linear atau tanjakan yang lurus, tidak berkelok-kelok. Kelok-kelok RAM non linear ya. Ini RAM linear. Fx2x dari 0 sampai 1. Nah, kita ambil ternyata yang 0 sampai 1 saja. Oke, 0 sampai 1 saja. Itu ya, yang hasilnya 1. 0 sampai 1. Kemudian 0 yang lainnya, artinya bernilai F-nya bernilai 0 untuk X ya. Berarti kalau saya potong, berarti ini grafiknya, kemudian turun sampai 0 terus ya. Oke ya, ini apalagi ini 0. Kalau di grafik itu dari 0 atau negatif tidak dipakai ya, ini ya gitu. Jadi kita hanya menginisial 0 sampai 1, jadi 0 sampai 1. Oke ya. Nah, membangkitkan variabel randomnya dari fungsi kontinu, distribusi kontinu F ini ya. Baik, kita ke tips berikutnya, bagaimana menyatakan membangkitkan yang variabel randomnya ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Sebentar, nah, cek dulu. Tadi ini sudah, oke. Nah sekarang kumulatifnya bagaimana? Tadi ini kita punya tadi yang disini tadi ya, X fungsi probabilitas, fungsi distribusi dinyatakan PDF-nya adalah F besar X ya. Nah ternyata ini juga berlaku untuk yang fungsi kontinu. Kalau ininya kontinu, maka bagaimana dengan CDF-nya? Kita suruh mencari CDF-nya seperti yang di fungsi distribusi diskrit tadi. Nah, kalau fungsi diskrit tadi dia akan berbasis CDF untuk mencari X-nya ya. Ini dari variabel X-nya itu berbasis CDF. Nah, kalau ini diskrit ya, ya review lagi, saya ingatkan lagi ya. Ya.
Nah, kalau continue x ya berubah ke fungsi visit ya. Ini kalau continue maknanya apa? Salah satu sini ya. Jadi ini fungsi continue. Nah, ini diksi tadi ya. Maka fx-nya atau CDF-nya ya tetap nilai kumulatifnya ya. Karena apa? Secara diskrit, secara kontinu itu adalah dengan menggunakan integral bla bla bla, karena kumulatifnya itu secara kontinu menggunakan integral. Oke, berarti integral itu apa? Fx kita dapat fx ya, jadi x sama dengan integral dari x yang kecil ya, integral dari fx dx. Nah, misalkan saya inisial ini karena kita ada variabel x ya, dari 0 sampai x gitu. Nah, 0 sampai x. Karena x-nya dipakai sebagai batas integrasi, ya, maka variabel x di sini diganti ini sama ini. Nah, kita masukkan ini dulu aja, yaitu sama dengan ini integral 0 sampai x. Fx tadi di atas kan 2x ya, fx 2x kali ganti x. Nah, ini contoh penulisan yang kurang pas ya. Ini semua sengaja saya tuliskan sini ya, kita sudah S2 ya, tertib dengan notasi. Ini fungsi x dx, x-nya sebagai variabel bebas, sementara x sebenarnya sudah dipakai dalam notasi integral ya, batas atas integral, jadi tidak boleh begitu. Satu variabel hanya dinyatakan untuk pendefinisian satu kondisi. Kalau kondisinya dia sebagai variabel bebas ya ini tidak boleh x. Kalau x sebagai batas integrasi ya ini tidak boleh x gitu ya. Gitu ya. Sehingga bisa diganti ya. Yang ini sama ini saya bisa ganti. Asal ini x ya. Atau ini tetap bertahan begitu, ini x-nya diganti, boleh. Nah, saya akan mengganti yang variabel bebasnya jadi x ya dan dx-nya. Sehingga secara matematik, etika matematiknya mestinya ditulis kalau 0 sampai x itu sebagai batas integrasinya x-nya, maka yang ini yang tadi ya di atas bahwa fx sama dengan 2x tadi ya, fx tadi kan sama dengan 2x ya, maka x yang ini harus diganti. Nah, di sini diganti y. Mau y boleh, u boleh, v boleh, m boleh, n, o gitu ya boleh. Diganti dengan y. Hingga akan menjadi integral 2y dy. Saya ganti dengan u enggak apa-apa. Integral 2u. Kan tadi 2x ya. 2x ini menjadi 2u. Berarti ya du ya. 2u du. Nanti lah sama hasilnya ya. Sama dengan integralnya u setengah, ini 2 ditulis dulu ya, kurung setengah u kuadrat ya, ini dari 0 sampai x, sama dengan x ini
Kita dapatkan U kuadrat untuk X, berarti saya punya X kuadrat ya. Min U kuadrat untuk X nya U kuadrat untuk batasnya 0 berarti 0 ya, sama dengan X kuadrat gitu. Nah inilah CDF dari fungsi distribusi kontinu gitu. Baik, jadi intinya pakai integral, yang kontinu yang tidak pakai integral ya. Ilustrasi langsung mencari dari grafiknya. Sifat dari fungsi kumulatif adalah, ini yang untuk fungsi kontinu ya. Fungsi kontinu, dia kontinu increasing atau fungsinya naik. Sifat dari fungsi kumulatif ya, ini kontinu maupun diskrit sama, dia akan kontinu dan dia fungsinya naik. Nomor 2 di bawah yang akan mengilustrasikan. Saya ke bawah. Bentar. Ya. Nih, untuk fungsi kontinu maka distribusinya ya, delta fix, ini fx ya, dari 0, 0, ini sama xa, ini fxa, xb, fxb itu ternyata dia merupakan grafik yang eksponensial naik ya. Grafik ini adalah grafik eksponensial naik ya. Fungsi distribusi CDF nya yaitu F besar X. Baik, yang namanya kumulatif pasti naik ya. Ini CDF nya ya. Ini trouble ya, di klik gitu langsung hilang tiba-tiba. Efek itu kelemahannya. Oke ya, ini fungsi linear naik. Baik, saya ulangi lagi ya, fungsinya naik increase. Ini kalau kita cara konsep matematik ini fungsi apa, karakter fungsi apa, karakter fungsi eksponensial positif ya. Kita singkat aja EXP, eksponensial positif ya. Kalau eksponensial negatif, datanya dari atas sana turun ya, ini eksponensial negatif ya. Masing-masing ada manfaat masing-masing ya. Kalau dalam konteks pertumbuhan ekonomi baiknya ini, kalau dalam konteksnya yang ini ya, yang ini nanti akan konstan ke nilai tertentu ya, 0 terus gitu misalnya ya. Oke ya. Nah ini keterangan teknis ya, interval dari random yang kita cari. Misal saya punya variabel satu bilangan random yaitu RA. Nah kemudian RA itu sama dengan yang kita tadi disuruh nameplate ya, menempelkan pada simbol horizontal, simbol vertikalnya. Tadi RA sama dengan F nya, distribusi kumulatifnya di X sama dengan A gitu ya. Kemudian RB juga F di X sama dengan B, RB
RA dan RB. Nah, kita bisa generate random numbernya. Kita generate random number. Maka kita punya di fungsi CDF-nya. Kalau saya sisihkan fxb min fxa dicongak saja ya. Jadi ini sumbu vertikal ya. fxb per min fxa sumbu vertikal, sumbu apa ya, terus vertikal aja lah, vertikal aksis. Oke. Itu sama dengan RB min RA. RB miliknya fxa, sorry, RB miliknya fxb, A miliknya fxa. Sehingga saat ini kurangnya sebelumnya RB min RA. Bila ingin membangkitkan variabel random untuk nilai x, maka fungsi fx ditransformasi sebagai berikut. Nah, ini caranya untuk si continuous distribusi function fungsi distribusi continuous tadi fx yang continue f kecil, kita punya misalkan tadi adalah fx nya itu adalah hilang lagi f x perhatikan x ya, 0 sampai 1 ya. Nah, kita akan konversi, nah, ini fungsi distribusinya ya, fungsi distribusi dari x, nilai fungsi f terhadap seberang x cuma saja, dan ini kalau kita rubah ke CDF akan jadi fx ini ya. Baru ya. Nah, tadi sudah kita katakan yaitu integral 0 sampai x 2y dx ya. Nah, y kuadrat dari x sampai 0 sampai x jadi x kuadrat gitu ya. Kita punya x kuadrat fx nya ya. X kuadrat dari 0 sampai 1. Nah, caranya mengatakan dengan randomnya itu begini. Fx fungsi CDF-nya sama dengan ini, sama dengan x kuadrat, sama dengan mengatakan ya sama dengan randomnya. Jadi kita dapatkan ini sama ini ya, x kuadrat sama dengan randomnya, sehingga kita dapatkan x nya variabel randomnya itu sama dengan akar randomnya. Sedangkan R itu berapa? R tidak diketahui dan harus diambil dari bilangan random. Artinya R harus dicari dulu ya. Ini bisa dicari dari kemarin apa? PRNG ya. Multiplikatif perkalian ya. PRNG. Multiplikatif PRNG. Yang lainnya yaitu aditif PRNG. Jadi ini dulu ya. Dari yang kedua ini ya, kalian ini harus didefinisikan dulu apakah menggunakan ini atau menggunakan ini. Kita generate dulu ini randomnya ya, baru random ketemu. Nah, berikutnya adalah mencari x nya, variabel randomnya x sampai akar r begitu. Baik, kita lanjut bahwa
Nah, bentar. Ini contoh ya. Saya membangkitkan bilangan random R. Sebenarnya kan tadi persamanya ini. Dan R harus dicari dulu. Misalkan, oh ini aritmetik misalnya. Oh, berarti bukan aditif namanya, sorry ya. Aritmetik. Bukan aditif, tapi aritmetik. RNC atau P-nya itu sudah diinisial dengan aritmetik ya. P sehingga aritmetik RNC gitu. Ada benar-benar itu yang secara aritmetik atau ngakalin atau pseudo atau semu gitu ya. Oke. Ya, kali dengan aritmetik rumusnya ada ya. Ini A, kemudian ini adalah R Z0 berarti ya A kali Z0 plus B, di sini C ya, di sini C, ini C ya, A kali Z0, A Z0 plus C modulo M ya, M-nya itu 128. Kalau kita hitung ketemulah nanti sekian kurangi sekian ya. Bagaimana caranya nih? Itu ini dikalikan tambah ini ketemu kan? Sekian 10.000 kemudian dimodulo 18, artinya dicari sisa hasil bagi dengan pembaginya 8 kalian ini aset 0 plus C tadi aritmetik. Nah, setelah kita dapatkan hasil pembaginya adalah kali-kali, coba dicek ya, itu sama dengan ini. Kemudian hasil modulonya bisa dengan ini. Ya, kalau disisihkan sisanya adalah 12. Nah, 12 inilah sebagai random number generatornya. Random numbernya set 1. Kemudian R2 itu dinamakan dengan, diformulasikan dengan hasil aritmetiknya tadi 12 dibagi modulonya. Nah, inilah bilangan randomnya. Nah, kalau saya generalkan R ke I ya, itu sama dengan hasil Z1 ini ya, Z1 12 Z1 dibagi dengan modulonya. Ya, rumus umumnya, formulasi umumnya ini. Ya. Random ke I sama dengan Z ke I ya, dibagi dengan M. Jika R1 sebenarnya Z1 dibagi dengan M. Gitu. Kita dapatkan 0,09375. Dengan cara yang sama kita dapatkan R2 0,632 125 328 125 dan seterusnya ya. Oke, kita skip yang untuk penulisan perhitungan berikutnya ya. Kita dapatkan R1 R2 R3 R4 ini R5 ya, ini R5. Sehingga kalau kita susun untuk random variabelnya, tadi kan rumusnya X sama dengan akar R. Kalau saya indeks I, XI sama dengan akar RI ya. Maka masing-masing kita dapatkan itu. X1 akar 0,09375 sekian sampai X5 akar 0,90625 sekian.
kita dapatkan variabel randomnya 0,3, 0,7, 0,9, 0,679, 0,95. Ya. Nah, sekarang ini analisis ya, contoh analisisnya. Tadi kita dapatkan variabel random x 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini analisislah menggunakan rata-rata gitu ya. Misalkan ya, maka ketemulah nilai rata-rata. Nah, kalau kita rata-rata variabel random yang kita dapatkan x1 sampai x5, maka ketemulah nilai rata-ratanya adalah ini. Ya, kita bisa berkata-kata mendeskripsikan dari hasil analisis rata-rata tadi bahwa pembangkitan variabel random dari pembangkitan 5 variabel random yang pertama menghasilkan nilai rata-rata variabel random sama dengan 0,7359. Contohnya begitu. Oh, saya butuh yang standar deviasinya ya, monggo dari 5 data di standar deviasikan, karena ada mekanisme untuk menghitungnya gitu ya. Dan seterusnya, mau analisis apa? Analisis perhitungan standar deviasi, analisis rata-rata, atau analisis yang lain gitu. Dengan demikian dari generate variable random untuk fungsi ya, generate variable random untuk fungsi kumulatifnya. Kalau F besar itu berarti mesti kumulatif, kecil fungsi yang belum kumulatifnya fungsi biasa, fungsi distribusi biasa. Itu Fx tadi adalah x kuadrat ya, ini sama dengan R, dimana jika dari sini kita dapatkan ya ini, yaitu x sama dengan akar R diperoleh x star yang optimal, yaitu x star di 0,7359 ya, tentu untuk x nya dari 0 sampai 1 selalu 0,739 adalah x star, yaitu rata-ratanya ya, yang optimal. Boleh kita katakan rata-rata itu optimalnya karena dia mewakili sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Rata-rata itu kan cenderung di tengah, sebelah kirinya masih ada sebaran data, sebelah kanannya itu baiknya adalah gunakan untuk data yang rigid. Kalau data yang jomplang, misalkan ya datanya itu skala 1000, ngumpul hanya di 1000, misalnya satunya satu-satuan, duanya banyak, 1000-nya banyak di rata-rata, nantilah jomplang, tidak adil, tidak ada di sebaran data yang 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200 sampai 999 gitu ya, sampai 1000. Jadi rata-rata itu baik digunakan untuk yang rigid, datanya yang bagus rata-rata. Kalau tidak rata tidak bagus. Baik. Ya. Nah, sekarang para random distribusi densitas. Densitas itu kepadatan ya. Distribusi kepadatan. Nah, baca dulu. Untuk diketahui misalkan fungsi densitas, fungsi kepadatan. Nah, begitu densitas ya, maka ini sudah fungsi probabilitas ya. Fungsi densitas itu fungsi probabilitas. Maka batasan area dari fungsi itu 0 sampai 1 saja. Batasan kayak probabilitas kan gitu ya, densitasnya sama probabilitas ya. Ini ada di fungsi statistik ya, kayak yang di atas probabilitas. Yang lainnya 0 ya, x yang lain nilainya. Kita akan lihat pada posisi mana bilangan random berperan. In random number berperan di
di sisi mana. Dari ini tadi ya. Di sisi kumulatifnya adalah, nah, kalau ini dikumulatifkan, berarti di CDF kan ini ya. Karena continue, ini maksud continue ya, maka integral menggunakan. Dan karena X-nya saya pakai sebagai batas integrasi, maka X-nya ini diganti. A1 min Y boleh, A1 min U boleh, jadi dengan Y. Dx jadi dy, gitu ya. Kalau Anda integralkan akan kita dapatkan ya, ini jadi Y, ini jadi setengah Y kuadrat ya, hanya ikut saja dari 0 sampai X, 0 sampai X AA, nah dalam kurung Y nya jadi X min setengah X kuadrat min 0 min setengah 0 kuadrat 0, jadi sisanya dari, nah kita dapatkan nilai dari CDF nya ya, dari CDF nya. Oke. Besar CDF ada untuk X min setengah X kuadrat, distribusi kumulatif dari F nya. Baik, kita lanjut. Nah, mencari nilai A nya gimana caranya? Kita bisa menggunakan sifat probabilitas atau karakter probabilitas tadi ya pada fungsi densita. Mencari nilai A pada satu fungsi kumulatif, karakter kumulatif tadi nilai fungsi, kalau nilai fungsi densitas itu nilainya akan 1 ya. Untuk 0 lebih kecil sama dan X lebih kecil sama 1 ya, kayak biasanya, sehingga kita menyatakan ini tadi kan nilainya 1, sementara Fx itu rumusnya kan juga persamaan ya, ada kurung X min setengah X kuadrat sama 1 ya. Pada di sini andai kita isi X nya adalah 1, kita dapatkan nah, itu ya, 1 X itu X kuadratnya 1 kuadrat adalah 2 akan jadi kita menggunakan persamaan Fx sama dengan 1, dimana X nya adalah A kurang X min setengah X kuadrat. Kita dapat pertanyaannya. Oke, berarti ada asumsi di sini, yaitu kita mengambilnya Fx sama 1 ya, kemudian didapatkan untuk X nya sama 1, asumsinya X nya adalah 1. Nanti kalau ini diganti yang lain X nya ya boleh-boleh saja ya, dan 1 itu boleh saja, hanya akan berbeda lagi. Hanya asumsi adalah sah ya, asumsi adalah sah, pengandaian adalah sah, ini diandaikan, diasumsikan. Oke, saya akhir sampai jam 5 aja ya, 4 menit lagi. Baik, nah kalau untuk A-nya sampai 2 kan ya, untuk dari CDF nya gitu ya, ke arah pada randomnya ya, randomnya akan tadi temanya ini, maka kita dapatkan CDF tadi Fx sama dengan tadi hanya 2 kan, X sama dengan R sama dengan 2X, ini dulu ya, Fx itu juga sama dengan R inisial F. Nah kita dapatkan juga ini ya, R sama dengan 2X min setengah X kuadrat. Dapatkan kita
R sama dengan X min X kuadrat, sorry 2X min X kuadrat. Ini akan menjadi X kuadrat min 2X plus R. Ini kita dapatkan X12 samaan kuadrat ya, samaan kuadrat. Jadi kalau persamaan kuadrat kita faktorisasi ya, faktorial, bukan faktorisasi. Ya, kita faktorisasi menggunakan apa? Kuadrat bersama kuadrat, rumus adisi. Ya, kita rumus adisi mana? Itu X12 dan B plus minus R B kuadrat min 4 C per 2 ya. Hanya di sini 1, B nya min 2, ini kita dapatkan B nya min 2, sehingga di sini kan min ini ya, yang dalam kurung min 2 ya, plus minus R B kuadrat min 2 kali min 2 4 min 4 kali A S1 ya, kali C, ini adalah R, jadi 2A 2 kali 1 ya. Ya sama dengan ini, saya masukkan sana min kali min dulu plus 2 per 2 1 ya, plus minus 4 min 4R, 4 nya saya keluarkan berarti akar 4 dalam akar 4 kali ya, akar 4 kali akar 1 min R, akar 4 2 berarti 2 1, sehingga sisanya adalah akar 1 min R ya. Oke, ini adalah hasil variabel randomnya. Sudah, berarti R nya berapa kan gitu ya, R nya ini mau disetting berapa karena kita menyeting R. Hilang. Oke, gampangan hilang ya di Webex. Oke ya, tadi persamaannya, nah kesimpulannya ini kita akhirnya menyeting R. Kalau misalkan dengan aritmetik ya silahkan kita inisial Z0 nya dulu, A nya berapa, C nya berapa, modulnya berapa. Oke, silahkan dicari R-nya, nanti ketemu variabel X1 dan X2, ini langsung saja X1 ketemu tuh 2, 3, 4, 5, kenapa? Karena R-nya sampai 5 dan randomnya. X2 juga tuh 3, 4, 5 karena 5 kali R. Nah, sehingga kita lihat mana yang cocok di antara 0 sampai 1 ya. Nah, X1 dan X tadi kan rumusnya adalah di atas tadi ya, 1 plus minus akar 1 min R. Oke, jadi intervalnya 0 sampai dengan 1 kelihatannya semuanya masuk di dalam interval ini. Sehingga inilah hasil variabel random. Ada 10 variabel random yang kita dapatkan dari generate 5 bilangan random. Baik. Ya, saya kira itu dari saya sampai dengan di halaman 22. Yang tugas nggak usah dulu lah ya. Nah, ini yang ini silahkan dibaca sendiri, 24 sampai 40 ya, 39 lah. Simple ya.
seperti yang di atas. Sebagai suatu latihan. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Itu Pak, 502 sekarang. yang kemarin-kemarin belum Bapak share materinya Pak. Oh iya, lupa. Nanti saya kirim ya Iya, sekalian PDF-nya sama ya. yang ini Pak ya. Iya, betul. Dua file ya. Ya, yang Baik ya, yang Mas kemarin-kemarin belum dikirim filenya. Rian, Mas Alfian, ya. Nanti saya kirim. Tapi akan didiskusi ke Mas Alfian dan satunya lupa terus ya. Siapa satunya? Kevin Pak. Kevin. Ya, oke. Baik, itu dulu. Salam sehat selalu kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.